Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, wabil khusus keluarga besar pesantren terpadu Darul Quran Mulia, rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-18 dari bulan Ramadan Mubarak. Bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Doa dan harapan kita, mudah-mudahan kita semuanya, berikut keluarga kita, bisa menyelesaikan kewajiban berpuasa sebulan penuh seperti yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan di antara kamu bulan Ramadan itu, maka dia wajib berpuasa. Mudah-mudahan kita bisa penuh menunaikan ibadah Ramadan yang merupakan perintah Allah kepada kita. Dan mudah-mudahan pula kita bisa mengisi waktu-waktu kita dengan efektif dengan ibadah-ibadah lainnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ibadah sholatnya, sholat wajibnya, sholat rawatib dan sunnah-sunnahnya,
interaksi dengan Al-Quran, membacanya, mendengarkannya, mentadaburinya, mengamalkannya, mempelajarinya dan mengajarkannya. Dan juga mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan semangat berbagi kita, memberikan bantuan dan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Lebih-lebih di tengah-tengah menjangkitnya wabah COVID-19 ini yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhirnya. Semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita bisa melakukan berbagai kebaikan-kebaikan kita, baik dalam bentuk ibadah-ibadah ritual kita, hubungan kita ke atas hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun ibadah-ibadah sosial kita, hablun minannas, hubungan kita dengan sesama kita. Dan mudah-mudahan pula di bulan Ramadan ini dengan meningkatkan ibadah dan kebaikan-kebaikan kita, insya Allah akan meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, bahwa takwa itu pada akhirnya adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita kondisikan, kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya agar mendapatkan anugerah ketakwaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mengikuti petunjuk, ihtadaw, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, zadahum huda, Allah tampakkan petunjuk itu kepada mereka. Wa atahum taqwahum, dan Allah berikan kepada mereka ketakwaan mereka. Allah berikan kepada mereka ketakwaan mereka. Wa atahum taqwahum. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan ketakwaan itu ke dalam hati beliau. Seraya beliau meminta
beliau berdoa, Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, berikanlah ke dalam hati kami ketakwaan. Berikan ke dalam hati kami ketakwaan. Wa zakkiha, dan sucikanlah hati ini. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan hati itu. Engkaulah pemiliknya, engkaulah pembimbing hati ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai kesempatan, sepanjang kita berpuasa, itu waktu-waktu mustajab. Saat kita berbuka, itu juga waktu yang mustajab. Di malam hari, di pertiga malam yang terakhir, itu juga waktu-waktu yang mustajab. Kita minta kepada Allah agar Allah berikan ketakwaan ke dalam hati kita. Dan kita persiapkan diri kita, kita persiapkan hati kita agar layak untuk mendapatkan anugerah ketakwaan itu. Allahumma amin. Ya Allah, terimalah doa kami. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu ibadah yang spesial di bulan Ramadan ini, bahkan sangat spesial, sangat khusus, adalah ibadah i'tikaf fil ashril awakhir min Ramadan. I'tikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Saya katakan spesial, sangat spesial. Para ulama menyebutkan bahwa i'tikaf ashrul awakhir itu adalah sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sepanjang mengalami puasa Ramadan 9 tahun, 9 kali 9 Ramadan, maka 9 kali Ramadan itu beliau juga beriktikaf. Bahkan ibadah iktikaf ini diikuti pula oleh istri-istri beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat yang banyak kepada istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ummahatul mu'minin. 9 kali Ramadan, 9 kali pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah i'tikaf
di Masjid Nabawi dan juga diikuti oleh istri-istri beliau. Dan saudara-saudaraku, apa yang dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sunnah amaliyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah itu diikuti, ditiru, diteladani oleh para sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meredoinya. Dan diikuti pula oleh para sahabiat, istri para sahabat. Dan ini digambarkan secara eksplisit di dalam Al-Quranul Karim di surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa antum akifuna fil masajid. Dan kalian para sahabat beriktikaf di berbagai masjid. Berbagai masjid. Antum, kalian rame-rame. Akifuna, melakukan i'tikaf beramai-ramai dalam jumlah yang banyak. Fil masajid, di masjid-masjid, bukan saja di Masjid Nabawi, bukan saja di Masjidil Haram, tapi fil masajid, di masjid-masjid. Begitulah dahulu sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, mencontoh dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beriktikaf. Saya katakan ibadah iktikaf ini spesial sekali. Iktikaf Ramadan. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak temui perintah untuk beriktikaf. Tidak kita temui perintahnya. Kita tidak temui pula penjelasan tentang fadhailul i'tikaf. Berbagai keutamaan i'tikaf. Berapa besar balasan pahalanya. Kita tidak jumpai. Karenanya ibadah i'tikaf ini, khususnya i'tikaf di bulan Ramadan, spesial. Rasulullah selalu melakukannya, sahabat-sahabat banyak sekali yang melakukannya. Tapi kita tidak jumpai perintah untuk beriktikaf, dan juga kita tidak jumpai disebutkannya keutamaan iktikaf itu atau balasan pahalanya yang besar, tidak kita jumpai. Karenanya dia merupakan ibadah spesial, ibadah tingkat tinggi, ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin sekalipun tidak diperintahkan.
cukup bagi orang mukmin adalah keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup bagi orang mukmin contoh, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup bagi orang mukmin ittiba, mengikuti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujud cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya ikutilah aku, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fattabi'uni, maka ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Jika kamu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perwujudan cintamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membalasnya dengan mencintai Anda. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu, kesalahan-kesalahan kamu. Jadi ibadah i'tikaf Ashrul Awakhir di bulan Ramadan itu spesial sekali. Dilakukan oleh seorang mukmin sebagai perwujudan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan cinta Allah. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Mirip seperti apa yang dahulu dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika beliau mencium Hajarul Aswad. Di depan Hajarul Aswad, sebelum dia menciumnya, dia katakan, wallahi, demi Allah, engkau Hajarul Aswad, batu yang hitam itu, tidak memberikan mudarat dan manfaat. Wallahi, kalau sekiranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menciummu, tentu aku tidak akan mencium. Tapi Rasulullah mencium, karenanya aku cium engkau, wahai Hajarul Aswad. Begitu ya, ungkapan Umar bin Khattab tentang semangat ittibanya, semangat mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Begitulah i'tikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ada seorang ahli hadis yang mengkritik orang-orang mukmin muslim akhir zaman seperti kita-kita ini. Katanya, ibadah i'tikaf itu adalah ibadah sunnah amaliyah. Sunnah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang 9 tahun beliau mengalami Ramadan, 9 kali pula beliau beriktikaf pada 10 hari yang terakhir. Bahkan Ramadan yang terakhir beliau i'tikaf 20 hari. 20 hari. Bukan 10 hari terakhir. Subhanallah. Sangat aneh, kata seorang ahli hadis ini. Sunnah amaliyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu beliau lakukan sepanjang bulan Ramadan. I'tikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dilakukan terus menerus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sunnah amaliyah ini makin ke belakang itu makin ditinggalkan orang. Makin ke belakang, makin ke sini, makin langka orang-orang yang melakukannya. Karena banyak orang-orang yang pertimbangannya adalah motivasi pahala yang besar, yang banyak. Ketika tidak disebutkan tentang keutamaan i'tikaf itu, pahalanya yang besar, itu membuat orang tidak begitu terdorong melakukannya, mencontoh dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, i'tikaf itu menurut ulama adalah luzumul masajid. I'tikaf itu adalah selalu berada di masjid. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam i'tikaf di Masjid Nabawi, beliau tidak keluar dari Masjid Nabawi itu. Beliau tetap berada di dalam masjid tersebut. Itulah i'tikaf. Luzumul masjid. Selalu berada di masjid. Begitulah idealnya. Ya. Sementara sekarang kan kita sedang menghadapi wabah virus COVID-19. Sekarang
tengah diberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, di mana orang dianjurkan untuk tidak berkumpul. Orang ditekankan untuk tinggal di rumahnya, tidak melakukan interaksi sosialnya. Orang dianjurkan untuk memakai masker, menutup mulutnya, hidungnya dengan masker. Orang yang ke masjid hendaknya menjaga jarak yang cukup jauh. Ada yang mengatakan 1 meter, 1,5 meter, ada yang 2 meter. Nah, di tengah kondisi seperti ini, kita bisa mengikuti apa yang disebutkan oleh sebagian ulama. I'tikaf itu bisa dilakukan di rumah, bukan saja di masjid. Apalagi ada alasan yang kuat untuk orang tidak bisa i'tikaf di masjid. COVID-19 itu. Nah, kita bisa mengambil pendapat di antara ulama yang membolehkan i'tikaf di rumah. Apalagi alasannya sangat kuat untuk menghindari tertular dari COVID-19 itu. Kita bisa melakukannya. Ya, bisa melakukannya di tempat ibadah yang kita khususkan di rumah kita masing-masing. Kalau memang tidak memungkinkan untuk bisa i'tikaf di masjid. Tapi kalau memang memungkinkan, ya, maka orang bisa melakukannya. Tentu ideal i'tikaf di masjid. I'tikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini. Tapi bagi mereka yang memang peluangnya memungkinkan, ada di masjid dibolehkan, tetap saja harus memperhatikan adab atau persyaratan agar memakai masker, menjaga jarak, dan juga persyaratan yang lain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ibadah ini sebagaimana yang disebutkan tadi, dia merupakan spesial sekali, ya, khusus sekali. Lalu barangkali di antara kita ada yang bertanya-tanya, ya, aktivitas apa yang seyogianya dilakukan ketika seseorang
beriktikaf. Yang pertama, ketika seseorang beriktikaf, hendaknya dia selalu menjaga taharatul jisim, taharatul jasad, kebersihan badannya, kebersihan fisiknya, agar selalu terjaga kebersihan badannya dari berbagai kotoran dan juga terjaga wudunya, taharah jasadihi biwudu'ihi, kesucian fisiknya dengan wudunya. Sepanjang dia beriktikaf itu, dia jaga dirinya agar tetap suci, tetap bersih dan tetap suci, termasuk juga pakaian-pakaiannya. Wasiyabaka fatahir, maka pakaianmu bersihkan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan Allah mencintai orang-orang yang berusaha untuk selalu bersih. Menjaga kebersihan dan kesucian diri. Dan ketika dia memulai beriktikaf, baik di masjid, begitu idealnya, atau di tempat yang dikhususkan untuk ibadah di rumahnya misalnya, hendaknya dia memulai setelah kebersihan dan kesucian dirinya dengan sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah 2 rakaat, sholat menghargai masjid ketika dia masuk. Begitu terus dia jaga agar dirinya tetap suci, siang malam selalu suci. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dijelaskan, ketika orang ke masjid dalam keadaan berwudu terlebih dahulu, lalu dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian dia menanti sholat wajib, maka sepanjang penantiannya itu dia dihitung bagaikan sholat terus-terusan. Wa huwa fis salati mantazara shalah. Dan dia dihitung bagaikan dia dalam sholat selagi dia menanti sholat. Dia menanti sholat zuhur, misalnya dari jam 10, itu terhitung dari jam 10 sampai zuhur. Dia seakan-akan sholat. Selesai
sholat zuhur, dia nanti lagi sholat asar. Terhitung waktunya dari zuhur ke asar bagaikan dia sholat terus-terusan. Begitu seterusnya. Selagi, kata Rasulullah, masih terjaga wudhunya, kesuciannya. Malam yuhdis fihi. Selagi dia belum berhadas, dia belum batal. Malam yu'zi fihi. Selagi dia tidak melakukan sesuatu yang menyakitkan. Apakah menyakitkan orang lain, ceritain orang lain, atau mengganggu orang lain, atau menyakitkan malaikat dengan perilakunya. Selagi wudhunya terjaga, selagi dia tidak melakukan hal-hal yang negatif, selagi dia menanti sholat wajibnya, dia terhitung bagaikan sholat terus-terusan. Subhanallah, luar biasa. Begitu sepanjang 10 hari. Pagi, siang, pagi, petang, siang, dan malamnya. Selalu dia menanti sholat wajib. Terhitung bagaikan dia sholat terus-terusan. Terhitung bagaikan dia melakukan ribat. Aktivitas yang dilakukan oleh seorang mujahid, seorang pejuang di medan perang, di daerah perbatasan untuk melindungi orang-orang yang beriman. Fazalika ribat. Itulah namanya ribat. Berjaga-jaga di medan jihad. Berjaga-jaga ya, untuk menanti datangnya sholat wajib berikutnya. Itu di antara adabnya. Kita jaga kesucian kita, kita jaga hadas kita. Kalau batal, kemudian berwudu kembali dengan harapan kesucian fisik, kebersihan badan ini sebagai pengantar untuk mendapatkan kesucian hati kita, kesucian batin kita. Seperti yang disebutkan oleh Allah bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertobat, bersih hatinya dengan dia bertobat dan beristighfar, suci hatinya, ya. Dan Allah mencintai orang-orang yang selalu membersihkan fisiknya. Kata sebagian ulama seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ya, ensiklopedi fikih yang disusun oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Beliau mengatakan ketika iktikaf itu tidak dianjurkan, ya, program-program diskusi, kajian. Karenanya sebagian ulama menyebutkan
Itu tidak dianjurkan. Jadi ketika i'tikaf itu program utamanya adalah menanti datangnya sholat. Intizarus sholat. Ba'da sholat. Menanti kewajiban sholat fardu sesudah melakukan sholat fardu. Itu programnya. Jadi kita melatih diri. Mendisiplinkan diri. Betapa pentingnya sholat fardu itu. Sehingga kedatangannya kita tunggu-tunggu. Kita nanti. Setelah kita selesaikan, maka kita nanti lagi. Itulah memang tujuan dari hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah dalam pengertian sempitnya itu terutama sholat itu. Kita tundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu makna umumnya adalah ya, di samping ketundukan dalam sholat juga ketundukan dalam kehidupan kita. Di samping itu, saudara-saudaraku, ketika kita beriktikaf juga kita berharap bahwa peluang Lailatul Qadar itu bisa kita jumpai sementara kondisi kita dalam kondisi yang terbaik. Ya. Soal mendapatkan Lailatul Qadar, semua orang akan dapat. Sebab dia akan turun itu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruh. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang pada waktu itu tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat-malaikat turun. Begitu juga Jibril. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Allah. Ya. Yang membawa perintah. Salamun hiya. Maka kesejahteraanlah pada malam Qadar itu. Hatta matla'il fajar. Sampai terbitnya fajar. Sampai subuh. Soal dapat, orang dapat. Cuma dapatnya itu lagi ngapain? Apakah dia lagi tidurnya nyenyak? Bertepatan dengan Lailatul Qadar. Apakah dia lagi dengerin musik? Bertepatan dengan Lailatul Qadar. Apakah dia lagi menonton hiburan? Apakah dia lagi ya, bersenda gurau? Apakah dia lagi melakukan aktivitas duniawi? Soal dapat. Bertepatan dengan Lailatul Qadar itu bisa. Ya. Cuma bagaimana kondisi orang itu ketika Lailatul Qadar itu turun. Karenanya kita teladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, iltamisu Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan.
carilah Lailatul Qadar, malam yang sangat berharga, yang lebih baik daripada 1000 bulan, pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Itu di antara program yang kita lakukan. Kita etika berada di tempat ibadah kita, apakah di masjid ataukah di rumah, dalam kondisi yang suci untuk menanti kewajiban ibadah, kewajiban sholat fardu, dan begitu seterusnya. Begitu juga kita isi waktu-waktu kita untuk tafakur, untuk kontemplasi, merenung tentang perjalanan hidup kita di dunia ini, merenung perjalanan hidup kita sesudah hidup di dunia ini, alam kubur kita, merenung perjalanan hidup kita setelah alam kubur itu, alam ukhrawi kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, agar supaya kamu bertafakur, merenung tentang dunia dan juga tentang akhirat. Kita tafakur, kontemplasi. Sekarang saya sudah, berapa usia kita? Usia saya. Berapa tahun lagi kira-kira saya akan menjalani kehidupan duniawi ini? Setelah itu saya akan kemana? Apa yang sudah saya persiapkan untuk keluarga saya di dunia ini, anak istri saya? Perlu kita pikirkan. Dan apa pula yang sudah saya persiapkan untuk diri saya, untuk keluarga saya, anak-anak saya, untuk menyongsong kematian yang pasti. Pasti dia bagaikan, kematian itu bagaikan lilin yang menyala. Makin hari bertambah pekan, bulan, dan tahun, maka lilin itu akan semakin pendek. Bertambahnya usia kita itu sebagai pertanda berkurangnya jatah hidup kita. Apa yang sudah kita persiapkan? Bekal apa yang akan kita bawa? Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekallah kamu. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu khairuz zad. Sudahkah kita persiapkan diri kita untuk menghadapi
kematian kita, menghadapi alam kubur kita, menghadapi alam ukhrawi kita. Yang kata Allah, fadzalika yauma idzin yaumun asir. Itulah hari yang sangat sulit. Sangat sulit. Setiap orang lari dari orang terdekat. Ya firul mar'u min akhi. Orang lepas dari saudara kandungnya. Wa ummihi wa abi, dia lepas lari dari umminya, abinya, ayah ibunya. Wa sahibatihi wa bani, dia akan lepas dari istrinya, pasangannya, dan anak-anaknya. Suasana berat sekali. Bayangkan, sudahkah kita persiapkan diri kita? Kontemplasi, berpikir. Baik berpikir dunia kita, dunia, keluarga kita, anak istri kita, bekalan mereka. Atau berpikir tentang akhirat kita, akhirat keluarga kita. Karenanya doa yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbi, jadikanlah aku orang yang bisa menegakkan sholat. Dan juga anak cucuku bisa menegakkan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa ini. Seolah-olah doanya itu satu. Bisa menegakkan ibadah. Dirinya bisa menegakkan ibadah. Keluarganya bisa menegakkan ibadah. Kita perlu merenung. Tentang diri kita. Tentang perjalanan diri kita. Dari alam duniawi ini. Ketika kita masih kanak-kanak. Kemudian beranjak menjadi remaja, dewasa, tua. Alam kubur kita, alam ukhrawi kita, kita perlu berenung. Juga nasib dari pasangan kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, menantu kita. Perlu kita kontemplasi. Dan inilah saatnya di bulan Ramadan, bulan yang suci, di saat hati itu bersih, kita melakukan kontemplasi, kita melakukan perencanaan hidup kita. Insya Allah perencanaan yang bersih. Kita mau planning rencana masa depan kita yang dilandasi dengan ketakwaan. Ketika dalam suasana yang bersih, suci, hati yang bersih, pikiran yang bersih, sudah barang tentu perencanaannya juga menjadi perencanaan yang bagus. Baik untuk dunia kita dan juga untuk akhirat kita. Ini momentumnya di
i'tikaf asyrul awakhir min Ramadan. I'tikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, untuk lebih mudah dan lebih efektif dalam kontemplasi kita, tafakkur kita yang tidak berujung jadi ngelamun atau ngelantur ke sana kemari, maka dibingkailah tafakkur itu dengan Al-Quranul Karim. Maka bacalah Al-Quran, baca terjemahannya, renungkan isinya. Dia merupakan hidayah buat kita. Dia menjelaskan tentang perjalanan hidup manusia. Al-Quran menjelaskan, misalnya dalam surat Al-Mu'minun, itu tahapan-tahapan manusia dari lahir, kemudian besar, sampai mati, sampai kemudian ke alam berikutnya. Qad aflahal mu'minun. Beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang melakukan zakat. Ayat ini ayat Makkiyah. Orang yang mensucikan hatinya, dirinya. Dan mensucikan juga hartanya. Dan seterusnya. Wallazina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang memelihara nafsu seksnya, farja, kemaluannya, baik laki ataupun perempuan. Illa ala azwajihim, kecuali kepada pasangannya, istrinya, suaminya. Au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Atau hamba sahayanya dahulu, sekarang sudah nggak ada lagi, itu tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika, barang siapa yang mencari di luar itu, pelampiasan nafsu seksualnya di luar pasangannya yang sah. Apakah homoseksual misalnya, ataukah lesbian misalnya, ataukah cara-cara yang lain, faulaika humul adun. Mereka itu adalah orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang selalu memelihara amanat dan janjinya. Setelah itu dibingkai lagi dengan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang-orang yang menjaga sholat-sholatnya. Sholat di waktunya, di waktu yang terbaik, dalam kondisi yang terbaik, di tempat yang terbaik, di awal waktu, berjamaah di masjid. Itulah pewaris-pewaris surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Setelah itu berbicara tentang perjalanan hidup manusia sejak diciptakan dan seterusnya. Hendaknya Quran itu menjadi pemandu kita dalam kontemplasi kita. Efektif. Ya.
mengenal kehidupan dunia ini, mengenal alam kubur, mengenal alam akhirat, mengenal sirat. Setiap orang itu akan melewati jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Mengenal sorga, ahli sorga, kenikmatan sorga. Mengenal neraka, ahli neraka, dan asap neraka. Karenanya kita baca Quran, kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan cuma bacanya saja, tapi juga kita upayakan untuk memahami pesan-pesannya. Kita pahami pesan-pesannya. Untuk kita ikuti, kita jadikan sebagai hidayah, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Baik petunjuk dalam menata kehidupan duniawi, ataupun petunjuk untuk mempersiapkan diri menyongsong kehidupan ukhrawi kita. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Kemudian waktu i'tikaf yang panjang, di samping tadi kita menanti sholat wajib untuk kita lakukan dengan caranya yang terbaik, berjamaah di tempat yang terbaik, di masjid atau di tempat yang dikhususkan sebagai tempat sholat atau sebagai masjid di rumah itu. Ya. Di awal waktu. Ya. Kita lakukan kontemplasi, merenung tentang diri kita, tentang perjalanan hidup kita, tentang dunia kita, akhirat kita, tentang keluarga kita. Tentu kita sayang sekali dengan keluarga kita. Sayang, karena jangan biarkan mereka akan terancam dengan ancaman neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan biarkan mereka bermain maksiat. Seakan-akan bermain api yang akan membakar mereka. Jangan biarkan. Selamatkan mereka. Pimpin mereka. Ajak mereka. Sebagai wujud cinta kita kepada mereka. Ajak mereka mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita isi waktu-waktu kita dengan tilawah, membaca Quran, dengan istima, mendengarkan bacaan Quran itu, baik lewat kaset ataupun segalanya, dengan memahami, membaca terjemahannya atau mendengarkan terjemahannya itu. Ya. Mengikuti apa yang kita pahami dari tuntunan Quran itu. Atau kita meminta ketika kita membaca tentang ciri-ciri orang mukmin yang masuk surga Firdaus, minta, ya Allah jadikanlah aku mukmin yang sesungguhnya. Ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga Firdaus seperti engkau sebutkan di dalam awal surat Al-Mu'minun itu. Minta. Bulan Ramadan itu bulan doa. Mustajab doa itu. Dan kita manfaatkan juga malam-malam kita untuk meminta ampun
meminta ampunan atas dosa-dosa kita. Dan kita berdoa. Satu kali Aisyah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, ya Rasulullah, kalau aku tahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang seyogianya aku lakukan? Lalu Rasulullah mengatakan, quli, ucapkanlah, mintalah, wahai Aisyah, seraya kamu ucapkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau suka memaafkan. Karena itu, maafkanlah aku. Minta maaf, minta kesucian hati, kebersihan hati. Minta agar diri kita diampuni atas kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Begitu jawaban Rasulullah kepada Aisyah ketika dia tahu bahwa malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Kata Rasulullah untuk meminta kepada Allah seraya mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan minta lagi. Ya, seperti juga diajarkan. Mantapkan syahadat kita. Ya. Kata Rasulullah, perbanyaklah 4 hal. Syahadatu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mantapkan itu. Kesaksian kita. Gak ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Astaghfirullah. Aku memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosaku. As'aluka ridhaka wal jannah. Aku minta ridhamu dan surgamu. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dan aku berlindung kepadamu dari murkamu dan juga dari azab neraka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, cobalah sunnah amaliyah ini. Walaupun barangkali sepanjang hidup kita belum pernah kita lakukan, cobalah renungkan, kontemplasi ketika Asyrul Awakhir itu akan terasa nanti betapa nikmatnya. Mungkin Anda akan ketagihan nantinya melakukan iktikaf itu. Momentumnya cuma di bulan Ramadan, momentumnya cuma di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Selamat menjalani i'tikaf. Kalau bisa mengajak agar itu juga dilakukan oleh pasangan kita, istri kita, suami kita, atau anak-anak kita. Sungguh itu suatu yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kita bisa mencoba, meneladani, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh
istri-istri Rasulullah, bahkan sepeninggalan Rasulullah, sunnatul i'tikaf ini diteruskan oleh istri-istri Rasulullah sampai mereka meninggal. Dan juga dilakukan oleh sahabat-sahabat yang mulia. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.